Hanafi duduk di ruang makan bersama Faira. Gadis kecil itu tampak bahagia sekali, ada bersama sang ayah pagi ini. Ia terus saja ingin bersama lelaki itu, sepanjang hari. Silakan, Mas. Seadanya, ya, ujar Arini, menghidangkan nasi hangat, ayam bakar madu, serta sambal matah. Sementara Faira memakan bubur ayam, pembelian Hanafi. Terima kasih, Ar. Ini sudah luar biasa. Jujur, aku rindu sekali aroma masakanmu, sahut Hanafi, langsung mengambil piring dan mengisi dengan nasi dan lauk pauk yang Arini hidangkan. Sementara Arini hanya menghela napasnya pelan, lalu berlalu begitu saja dari sana. Kembali ke dapur, setelah menyiapkan makanan untuk Faira. Sungguh, Hanafi berkata jujur untuk hal itu. Andai dia bisa mengingat, saat baru saja mereka berpisah. Lalu keinginannya aneh-aneh, dan hanya aroma-aroma masakan Arini yang bisa ia konsumsi. Mungkin dia akan kembali menyadari satu hal. Bahwa dialah yang mengidam, sementara Arini yang hamil anaknya. Papa juga macakan mama? Tanya Faira, menatap sang ayah dengan serius. Suka banget, sayang. Masakan mama kamu juara, sahut Hanafi, setelah menelan makanannya. Arini menoleh, saat mendengar kata-kata Hanafi. Hatinya mencelos lara, seiring helaan napasnya yang panjang. Semua itu, dulu memang aku niatkan untuk membuat masakan untukmu, Mas. Sayangnya, memang Tuhan tak berkehendak kita bersama. Niat awal kontrak 2 tahun. Dan Tuhan mengabulkan sesuai dengan niatan awal kita berdua, batin Arini bermonolog. Abis ini, Faira mau ikut papa, kan? Tanya Hanafi, menatap putrinya dengan serius. Iya. Papa mau ajak VT mana? Sahut Faira bersemangat. Kemana saja yang Faira mau. Ye. Coba talo mama bika itu tia. Paci. Teru, sahut gadis itu riang, tapi lalu berubah murung, saat ia mengatakan kalimat yang terakhir. Coba ajakin, sayang. Siapa tahu, mamanya mau ikut. Hanafi mencoba memberi usul. Mama cibuk, Pa. Tan, mama kali duit, buat sekolah Faila becok. Faila tan mau sekolah. Hanafi terdiam, menatap lekat wajah putrinya. Ada rasa bersalah bersarang dalam dirinya. Dulu, ia meminta istrinya berhenti bekerja. Dan hanya sibuk di rumah, menyiapkan diri untuk melayani dirinya saja. Ada puluhan asisten rumah tangga yang membantunya setiap hari. Meski begitu, makanan segala macam, Arini sendiri yang menyiapkan untuk Hanafi. Papa bicara sama mama sebentar sayang, iya. Fei tunggu sini, oke, ucap Hanafi kemudian bangkit. Faira mengangguk patuh, dan melanjutkan makannya. Sekolah Faira jadi tanggung jawabku. Semua biaya selama kamu hamil, sampai melahirkan, dan sekarang Faira sudah sebesar itu. Akan aku ganti semuanya. Bisakah kamu berhenti bekerja, Ar? Untuk Faira, ucap Hanafi kemudian. Selanjutnya, semua biaya hidup kalian, aku tanggung. Hanafi berdiri di belakang Arini, yang sedang mengaduk sup jamur di depan kompor. Perempuan itu terdiam, dan menatap sup dengan hampa. Ada nyeri, yang tak bisa ia gambarkan dengan kata-kata lagi saat ini. Mendengar kata-kata Hanafi, justru rasanya sakit di dalam dadanya. Aku masih bisa membiayainya sendiri, Mas. Dan ya, Faira kurasa tidak butuh uang. Dia. Arini mematikan api kompor, lalu berbalik badan. Butuh kasih sayang dari sosok ayahnya. Yang belum ia dapatkan, sejak ia dalam kandungan. Hanafi tertohok mendengar kata-kata itu. Ia meneguk ludahnya dengan kasar.
lalu meraih tangan Arini. Lagi, perempuan itu menarik kembali tangannya cepat. Bicara saja, tak perlu memegang tangan atau apapun dari tubuhku. Kita bukan siapa-siapa lagi, ingat batasan itu, Mas, ucap Arini, lugas dan tegas. Abimanyu bisa bebas menyentuhmu, bahkan dia menciummu pun kamu berikan akses. Kenapa aku tidak? Protes Hanafi sakit. Dia calon tunanganku. Kami sebentar lagi menikah. Aku ingatkan hal itu sekali lagi padamu, Mas, jawab Arini dengan begitu jelas. Hanafi membuang napasnya kasar, seraya memalingkan wajahnya pias. Sakit sekali telinganya mendengar hal itu. Arini ternyata tidak peduli, walaupun Hanafi dan Hanin sudah mengakhiri hubungan mereka. Ingin Hanafi mengumpat banyak hal. Mengamuk dan menghancurkan apa saja saat ini. Tapi sungguh, ia redam sedemikian rupa agar tidak terpancing emosi. Oke. Aku akan ada untuk Faira mulai sekarang, nanti, dan selamanya. Jadi, kamu bisa berhenti bekerja, dan cukup fokus untuk Faira, jawab Hanafi, tak ingin mendebat mantan istrinya itu. Kamu tidak punya hak untuk melarangku ini dan itu, Mas. Ingat, kita bukan siapa-siapa lagi. Dan ya, aku suka melakukan pekerjaanku. Jadi, lebih baik urus-urusan Mas Han sendiri, dan jangan turut campur dengan kehidupanku. Aku tegaskan sekali lagi, aku bukan siapa-siapamu lagi. Paham kan? Tegas Arini, dengan mata yang menyipit, dan bibir yang gemetar. Sebenci itukah kau padaku, Ar? Lirih Hanafi, dengan mata yang memerah. Arini menghela napasnya panjang, aku tidak pernah membencimu, Mas. Catat baik-baik itu. Tidak pernah, dan tidak akan pernah bisa untuk membencimu. Meskipun kau anggap aku ini gel 4 nanogram, pel 4 cur atau apapun itu. Aku terima, dan aku shoot. Hanafi merengkuh cepat tubuh itu, dan memeluknya dengan erat. Maafkan aku, Ar. Maaf. Tekan Hanafi, dengan rahang yang mengeras. Bahkan ia berkata dengan gigi yang gemeretak. Ia marah. Marah sekali. Tapi bukan dengan Arini. Melainkan dengan dirinya sendiri. Demi Tuhan, aku menyesal telah mengatakan hal itu padamu. Aku mohon, maafkan kebodohanku itu, Ar. Tolong, maafkan aku. Lepas, lirih Arini, mencoba mendorong tubuh Hanafi. Sayangnya, pelukan Arini sangat erat, dan sulit untuk ia lepaskan. Gaar, kamu bilang, sudah memaafkan. Tapi kenapa masih juga diungkit? Lepaskan, Mas. Akan aku tunjukkan, bentuk maaf yang sudah aku beri ke kamu. Lepas, sahut Arini, meronta. Hanafi merenggangkan dekapannya. Dan Arini segera mendorong tubuh lelaki itu kuat-kuat. Lalu ia tarik tangan mantan suaminya itu. Arini meraih gelas yang ada di wastafel. Gelas beling itu ia genggam dengan erat. Lalu ia ajak Hanafi keluar dari ruangan itu. Menuju halaman belakang rumahnya. Ia tutup pintu rapat-rapat, agar tidak ada yang melihat mereka berdua. Mau lihat, Mas? Apa sih, bentuk maaf yang aku miliki buatmu? Mau lihat? Ucap Arini, menatap lekat mantan suaminya itu. Ini, lihat gelas ini baik-baik. Lihat. Hanafi menatapnya dengan dada yang bergemuruh. Ia meneguk ludahnya susah payah. Matanya memerah, lagi-lagi ia menahan amarahnya yang membuncah. Dan, perang. Gelas itu Arini banting ke atas lantai, dan membuat benda itu pecah begitu saja. Saking kuatnya benda itu dibanting Arini. Sampai pecahannya terpencar kemana-mana. Bahkan ada yang mengenai kaki Arini, dan membuatnya berdarah.
Hanafi menatap darah itu dengan perasaan yang semakin terluka dalam. Ia berjongkok, dan meraih kaki Arini yang berdarah. Tapi secepatnya, Arini mundur, menghindari tangan Hanafi. "Bisakah kau kembalikan gelas itu, Mas?" ucap Arini, dengan nada tanya yang begitu menekan. "Bisakah kau buat pecahan-pecahan beling itu kembali utuh, menjadi gelas seperti sebelum aku banting?" Lirih Hanafi, kini menangis meraih tangan Arini. Tapi lagi-lagi, Arini menepis tangan Hanafi dengan kasar. "Bisa tidak?" tekannya lagi, dengan wajah yang berurai air mata. Hanafi tak bisa berkata-kata, hanya bisa menangis terseduh-seduh, menunduk dalam. Dengan perasaan yang diselimuti oleh rasa penyesalan. Berkali-kali ia sudah menyesali semua kata-katanya yang pernah ia ucapkan ke mantan istrinya itu. "Aku maafkan semuanya, Mas." "Akun maafkan," raung Arini, seiring tubuhnya lemas, dan hampir terhuyung. Hanafi menyadarinya, dari langkah Arini yang terlihat olehnya. Ia dengan sigap, menangkap tubuh itu, lalu ia peluk, dan terduduk, sama-sama menangis dalam sesal. "Aku sudah memaafkanmu, Mas. Aku sudah memaafkan semuanya," raungnya lagi, lemas. "Tapi, luka itu, sakit itu, terus ada, dan aku gak tahu, bagaimana caranya aku membuat luka itu rapat kembali." "Aku gak tahu, Mas," Arini meraung dalam tangisnya, tanpa sadar, memeluk tubuh yang begitu ia rindukan itu. "Maaf, Aku minta maaf." Hanya itu kata-kata yang bisa Hanafi ucapkan. Ia tak tahu, harus berkata apa lagi. Sungguh, ia sendiri sakit mengetahui kenyataan itu. Ia terlalu egois, yang akhirnya melukai perasaan perempuan yang begitu ia cintai itu. Ia belai kepala Arini, ia kecupi penuh sayang. Ia biarkan tangis Arini tumpah di dadanya. "Sakit, Mas. Sakit, kalau kamu mau tahu. Aku gak pernah mengkhianatimu, gak pernah. Iya, aku tahu, Aku tahu aku yang salah sangka. Aku yang tidak pernah memberimu kesempatan hari itu. Aku yang bodoh, Aku minta maaf, sayang." Hanafi mengeratkan dekapannya, ia tangkup wajah itu. Ia usap air mata itu dengan lembut. Ia kecup kedua sisi wajah itu. Dan ia tatap dengan penuh perasaan. "Hukum aku sesukamu, aku siap Berikan saja hukuman itu padaku. Apapun itu, aku ikhlas. Tapi tolong, jangan pernah membenciku," lirih Hanafi. Arini semakin menangis, ia tak tahu harus berkata apa. Yang ia tahu, bertemu dengan lelaki itu, justru membuat luka hatinya semakin dalam saja. "Andai bisa, aku ingin membencimu seumur hidupku, Mas. Andai aku bisa, aku tidak akan mengizinkan kamu bertemu dengan anak kita. Anak yang kita tunggu-tunggu kehadirannya. Anak yang setiap pagi kau tanyakan, apakah dia sudah hadir di rahimku. Anak yang kau dambakan ada dari rahimku." Hanafi memejamkan matanya rapat, menikmati hujaman dalam hatinya yang terus menusuk-nusuk tanpa henti. Mendengar setiap ucapan Arini, adalah sembilu tajam, yang seakan dengan mudahnya menyayat-nyayat perasaannya begitu saja. "Aku ingin membencimu, Mas. Aku ingin sekali membencimu," raung Arini, memukul dada Hanafi dengan lemah. "Aku ingin membencimu, Mas. Iya, sayang iya. Benci saja, aku ikhlas kok," sahut Hanafi, menyibak rambut Arini yang terlepas dari gelungannya. Lalu menutupi wajah cantiknya. Penuh sayang, Hanafi membelai, dan menyelipkan di kedua belakang telinganya. Perempuan itu membeku, lemas di dalam dekapan tubuh lelaki itu. Kedua kaki Hanafi ditekuk,
dan mengapit tubuh Arini yang berada dalam kungkungannya. Satu kecupan hangat hinggap di kening Arini. Dalam, dan penuh perasaan dari seorang Hanafi. Tidak bisa Arini pungkiri, itu adalah satu hal yang ia rindukan. Hanafi selalu memberikannya, setiap malam, saat mereka hendak tidur. Saat suaminya itu hendak pergi bekerja. Tempat itu, bagian itu yang selalu Hanafi cium dengan cukup lama. Kakinya diobati, iya. Lirih Hanafi, mengusap darah yang membasahi betis, dan bagian kaki lainnya. Arini menggeleng, dan mengeratkan pelukannya. Ah, Arini tak ingin situasi itu berubah. Bolehkah ia meminta, sehari saja, waktu berhenti saat ini? Iya. Ia rindu saat-saat itu. Saat sang suami memanjakannya dengan penuh kasih sayang. Ia ingin terlena sebentar saja, lalu terlelap dalam damainya pelukan lelaki yang begitu ia cintai itu. Nanti infeksi, sayang. Biar aku yang obati, Hanafi kembali membujuk Arini, tapi lagi, perempuan itu menggeleng, dan masih terisak-isak. Oke, aku tidak akan memaksa lagi. Hanafi mengeratkan peluk empatnya, dan menurunkan tatapannya. Aku masih sangat mencintaimu Arini, bisiknya lirih, sangat lirih, seraya menangkup wajah itu, dan mengganturkan bib 1R mereka. Arini terisak, saat L3 gambutnya bib 1R Hanafi ia rasakan kembali. 3 tahun lamanya ia merindukan hal itu. 3 tahun lamanya ia tersiksa menahan benci dan rindu akan aroma tubuh lelaki itu. Saat ini, keduanya menangis, saat saling membalas C1 uman mereka dengan begitu lembut. Maaf, sayang, lirih Hanafi, disela C1 Feman mereka. Aku rindu sekali, aku kangen Ar. Perempuan itu terisak-isak, menatap teduh bola mata Hanafi yang memerah, menatapnya penuh rasa bersalah. Kamu tahu, aku sampai di opname, mikirin kamu, setelah hari itu. Aku gak bisa tanpa kamu, Ar, lirihnya lagi. Kok masih hidup sampai sekarang? Sahut Arini dengan wajah cemberut. Kan biar bisa ketemu kamu lagi. Ketemu Faira, anak kita. Anak yang aku gak tahu, kalau kamu gak mengakuinya kan, waktu itu, sambar Arini cepat. Maaf, aku gak tahu, Ar. Aku baru ketemu Yogi kemarin, belum lama. Maaf, ya. Aku geraknya lelet banget. Harusnya kamu nikah aja sama Hanin, Mas. Bikin anak sama dia. Kalian kan cocok. Sama-sama karirnya bagus. Hanafi, Hanin. Tuh kan, nama kalian itu cocok. Arini hendak beringsut dari dekapan Hanafi, tapi lelaki itu menahannya. Mas, aku harus masak. Pesanan banyak banget soalnya. Sebentar, aku masih kangen banget. Hanafi merengkuh kembali tubuh itu, lalu mengeluarkan sapu tangan dari dalam kantong celananya. Jangan, itu mahal sapu tangannya. Masa iya, mau buat bersihin darah di kaki aku? Siapa bilang? Mahalan cinta kamu, tahu, celetuk Hanafi, penuh sayang membersihkan darah-darah itu. Arini tersipu, mendengar hal itu. Iya, jelas saja Arini tahu, berapa harga satu lembar sapu tangan yang Hanafi miliki. Satu kain sapu tangan yang Hanafi gunakan, harganya bisa mencapai 10 jutaan. Jadi, sayang sekali bukan, kalau digunakan untuk mengelap darah. Mas, kok dibuang? Bisa dicuci itu, protes Arini, mendelik, melihat Hanafi membuang sapu tangan itu, ke bak sampah di pojokan, tak jauh dari mereka. Di rumah stoknya masih banyak, Ar. Kamu lupa, ada berapa banyak stoknya di rumah? Sahut Hanafi, meraup tubuh Arini, untuk ia bopong.
Ya, tapi kan sayang, Mas. Nanti biar aku ambil, aku cuci. Besok aku kembalikan ke kamu lagi, sahut Arini, mencoba turun dari gendongan mantan suaminya itu. Aku lebih sayang sama kamu, ketimbang sapu tangan itu. Kamu harga diriku, sapu tangan itu, gak ada harganya. Gombal, turunin, Mas. Aku bisa jalan sendiri, jawab Arini, meminta kembali. Boleh, tapi cium sekali lagi, balas Hanafi, mendekatkan wajah mereka. Heh, gak ada. Itu tadi kecelakaan, gak sengaja, ya. Hanafi terkekeh, dan menurunkan tubuh. Itu. Tapi segera ia mertiga engkuping 4 nanogram ramping perempuan itu, hingga tu 6 mereka rapat. Lalu, tanpa aba-aba, Hanafi kembali mentiga-enturkan bib 1R mereka. Dan, jeglek, pintu terbuka dari dalam. Membuat Hanafi dan Arini tersentak kaget dibuatnya.